Apabila sudah azan subuh, sementara ada makanan di tangan, silahkan dihabiskan dan jangan diletakkan. Pertanyaan adalah, jarak ini jarak mulai sahur atau jarak berakhir sahur? Open Mic ANB. Kapan ya Ustadz kita harus berhenti sahur? Apakah ketika kita mendengar teriakan imsak atau ketika kita mendengarkan azan, Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah telah memberikan panduan tentang hal ini dalam firman-Nya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Silahkan kalian makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih di atas benang hitam minal fajar, yaitu ditandai dengan terbitnya fajar. Dan yang dimaksud benang putih di atas benang hitam adalah suasana ketika terbit fajar. Karena malam yang gelap itu seperti suasana hitam di langit. Kemudian ketika fajar itu terbit, maka seolah-olah seperti ada benang putih tepat berada di garis hitam. Dan suasana ini pernah saya lihat ketika saya berada di atas pesawat atau ketika saya naik gunung. Saya punya pengalaman sekali naik gunung Sumbing. Kemudian ketika masuk waktu subuh, bagaimana fajar itu terbit, kelihatan sekali ada benang putih tepat seperti berada di atas garis hitam. Dari situlah yang dimaksud hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Artinya, silahkan kalian makan minum sampai datang waktu subuh. Sehingga berdasarkan hal ini, maka batasan sahur, orang diizinkan untuk mengkonsumsi sahur adalah sampai masuk waktu subuh. Dan dalil tentang ini dari hadis Nabi SAW juga banyak. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah mengatakan, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin, fakulu washrabu, hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Sungguhnya Bilal itu adzan di waktu malam, artinya sebelum masuk waktu subuh. Silahkan kalian makan dan minum, sampai kalian mendengar adzannya ibnu Ummi Maktum. Dan muadzin Nabi SAW ketika waktu subuh di Madinah itu ada dua. Ada Bilal dan ada ibnu Ummi Maktum. Bilal itu adzan awal, di mana adzan itu dikumandangkan sebelum masuk waktu subuh. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum adzan ketika masuk waktu subuh. Bagaimana jarak antara adzannya Bilal dan adzannya Ibnu Ummi Maktum? Karena Nabi SAW membolehkan makan minum di adzan Bilal, tapi kalau Ibnu Ummi Maktum sudah adzan, jangan makan minum. Batasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah ketika bagaimana batasan Bilal dan Ibnu Maktum ini adzan, jaraknya berapa? Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, wa ma bainahuma illa ayyan ziladza wa yarqadza. Dan jarak antara keduanya adalah yang satu turun, yang satu naik. Artinya jaraknya pendek. Di mana Bilal selesai adzan, mungkin nunggu sebentar, kemudian beliau turun karena waktu itu posisi adzan berada di atas. Kemudian setelah turun, Bilal memberitahu Ibnu Ummi Maktum, atau orang memberitahu Ibnu Ummi Maktum bahwa sudah masuk waktu subuh. Lalu Ibnu Ummi Maktum naik, kemudian beliau adzan. Kurang lebih seperti itu jarak antara adzan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Artinya waktunya pendek. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Beliau pernah mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida' wal ina'u fi yadihi," apabila di antara kalian ada yang mendengarkan adzan sementara makanan masih ada di tangannya, fala yadhahu, maka jangan dia taruh itu makanan hatta yaqdi hajatahu, sampai dia selesaikan kebutuhannya. Yang dimaksud dia selesaikan kebutuhannya adalah silakan dihabiskan makanannya. Namun yang hanya ada di tangan. Dan ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa itu adzan subuh. Apabila sudah adzan subuh, sementara ada makanan di tangan, silahkan dihabiskan dan jangan diletakkan. Itu artinya sahurnya mepet dengan waktu subuh. Namun ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid menceritakan pengalamannya. Pernah sahur bersama Nabi SAW. Tasaharna ma'a Rasulillahi SAW. Thumma uqimatis salah fanusalli. Kami pernah sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian terdengar ajakan sholat, kemudian kami sholat. Kemudian Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam baina sahurikum
wa bainal adzan. Berapa jarak antara sahur kalian dengan adzan? Kemudian Zaid menjawab, qadra khamsina ayat. Kurang lebih 50 ayat. Nah, 50 ayat itu kalau dibaca dengan standar, maka kurang lebih 10 menit. 10 menit. Baik, ini yang kemudian jadi alasan sebagian orang bahwa berhentinya sahur dengan adzan itu kurang lebih dikasih jarak 10 menit. Namun ini tidak mengharuskan orang harus berhenti di situ. Dengan beberapa alasan. Pertama, kejadian ini sifatnya adalah kejadian waqa'atul ain atau kejadian yang kebetulan. Artinya Nabi SAW tidak rutin seperti itu. Karena disebutkan dalam banyak riwayat di mana para sahabat itu ketika sahur mepet-mepet. Bahkan beliau perintahkan kalau adzan Bilal silahkan tetap sahur sampai adzan Ibnu Ummi Maktum, berarti kan sampai waktu subuh. Dan itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua, karena kejadian ini sifatnya bukan rutin, maka bisa dipraktekkan tapi sesekali. Kadang sesekali kita berhenti sahur 10 menit sebelum subuh. Silahkan, diperbolehkan demikian. Dan yang penting untuk diperhatikan, apa sih yang dimaksud jarak antara sahur dengan adzan subuh di sini? Adzan subuh yang dimaksud dalam hadis Anas ini, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan waktunya adalah iqamah, dan ada yang mengatakan yang dimaksud adalah adzan subuhnya. Tapi yang dohir itu adzan subuhnya. Antara sahur dan adzan subuh jaraknya 50 ayat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, jarak ini jarak mulai sahur atau jarak berakhir sahur? Kalau itu jarak mulai sahur, berarti sahurnya Nabi SAW mepet dengan subuh. Artinya 10 menit sebelum masuk waktu subuh, beliau sahur. Kalau itu jarak selesai sahur, berarti beliau selesai sahur sebelum itu. 10 menit sebelum itu, beliau sahur, kemudian 10 menit berhenti sampai subuh. Intinya, ada banyak kemungkinan dalam memahami hadis ini. Namun, kita punya hakim dalam hal ini, yaitu firman Allah Ta'ala, di mana kalau kita berbicara tentang kapan kita harus berhenti sahur, jawabannya adalah sampai subuh. Karena itu batas akhir dari malam. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Silahkan kalian makan minum sampai betul-betul jelas terbit waktu subuh. Dan itu merupakan batas dari waktu sahur yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sehingga mewajibkan orang untuk berhenti sahur ketika imsak ini keliru, karena Al-Qur'an masih mengizinkan, kenapa dia harus dipaksa untuk berhenti. Masalah kalau ada orang yang saya berhenti 10 menit sebelum subuh, itu pribadi dia. Dan jika dia sepakat dengan pemahaman bahwa Nabi SAW pernah melakukan itu, berarti bisa disebut sesekali dia melakukan sunnah demikian. Meskipun ada banyak dalil di mana Nabi SAW mengizinkan agar sahur tetap dilakukan sampai subuh.